Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak nih. By the way, kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Ada suatu acara pernikahan yang diadakan oleh pasangan Ibnu dan Rindang. Ia menggelar pesta itu di suatu gedung mewah yang bertempat di tengah kota. Tapi saat di pertengahan acara, tiba-tiba pengantin perempuan ditemukan tidak bernyawa dan ada yang dengan sengaja menusuk punggungnya hingga tewas. Suaminya bilang, "Saya sedang menunggu dia mengganti gaunnya di pelaminan. Tapi saat saya menunggunya cukup lama, saya kaget karena ada kabar kalau ada yang telah membunuh istri saya. Saya panik dan langsung nelpon polisi. Pesta pun langsung dibubarkan dan polisi datang ke TKP untuk mencari pelaku siapa yang telah tega membunuh Rindang. Polisi ternyata mendapatkan 3 orang pengunjung pesta yang diduga salah satunya adalah seorang pembunuhnya tuh. Yang pertama ada Rifki. Dia berkata, "Aku lagi menjaga prasmanan di acara pernikahan Rindang dan Ibnu. Saat aku sedang mengganti makanan yang udah habis, aku melihat darah di lantai ke arah ruang ganti baju si pengantin, Pak. Aku langsung menanyakan ke orang di sekitar, tapi mereka malah nggak tahu apa-apa dan langsung aja aku memberitahukan ini ke security yang menjaga pesta." Yang kedua ada Reni. Dia berkata, "Aku menghadiri pesta ini bersama ayahku, tapi beliau udah pulang duluan karena ada meeting dadakan di kantornya. Saat aku ingin bersalaman ke atas pelaminan, aku kaget karena semua orang harus keluar dari tempat itu karena ada yang telah tewas. Aku pun langsung buru-buru memberikan amplop ke Ibnu." Dan yang terakhir ada Angga. Dia berkata, "Aku menjadi tamu VIP di pesta ini, tapi sangat kecewa karena makanannya rata-rata seafood, sedangkan aku sama sekali nggak suka seafood. Saat aku sedang menunggu giliran foto di samping pelaminan sambil makan hidangan, aku pun kaget karena mendengar kabar kalau ada sebuah pembunuhan di pesta ini." Semuanya tampak mencurigakan ya. Tapi kalau kamu lihat dan perhatikan, menurut kamu siapa ya yang telah membunuh Rindang? Langsung aja 5 detik buat cari tahu pelakunya. Gimana? Udah ketemu belum guys? Jadi pembunuhnya adalah Angga. Karena kalau kamu dengar dan lihat, dia bilang kalau nggak suka makan seafood ya. Tapi coba tuh lihat piringnya, ada lobster dan juga kepiting. Dan ada sedikit cipratan darah di celananya ya. Gimana? Kamu bener nggak jawabannya? Kalau masih salah, santai aja guys. Ini baru permulaan kok. Yuk kita masuk ke teka-teki kedua. Teka-teki kedua. Rido dan keluarganya berencana untuk pergi keluar kota dan liburan di sana. Rido berkata, "Kita mau kemana ya?" Ayahnya bilang, "Sepertinya pantai lebih asik nih." Rido pun bilang, "Hayo atuh meluncur." Rido dan keluarganya langsung berangkat ke Pantai Carita. Saat sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba mobilnya oleng karena melindas sebuah lubang yang menyebabkan bannya bocor. Rido langsung menelpon beberapa orang yang kemungkinan bisa membantunya. Tapi di daerah situ nggak ada sinyal guys. Tiba-tiba ada orang yang menggunakan mobil besar turun lalu menawarkan ban mobil ke Rido. Tetapi ia harus membayarnya 2 kali lipat. Mereka sadar kalau ada yang aneh tuh. Rido langsung mengetahui kalau kejadian ini settingan dan udah direncanakan oleh orang itu. Kok bisa gitu ya? Coba deh kalian cari tahu kenapa Rido yakin kalau ini semua udah direncanain. Kasih kamu waktu 5 detik buat jawab. Jadi Rido tahu karena orang ini menggunakan mobil besar tetapi ia membawa ban yang kecil tuh. Yang beda ukurannya lebih kecil dari ban mobilnya sendiri. Dan ia juga membawa alat pengembor jalan ya. Kemungkinan ia udah membuat lubang itu dan jika ada korban ia langsung menghampirinya lalu menawarkan ban yang ia bawa tuh. Hayo, siapa aja yang udah curiga sama orang ini? Wah, jangan-jangan kamu seorang detektif lagi. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Jadi
ada salah satu profesor yang bernama Bayu guys. Ia merupakan seorang profesor dari masa depan yang udah berpengalaman dalam memecahkan kasus alien. Suatu ketika ia sedang melakukan penelitian di suatu kota yang katanya mayoritas beberapa orang yang tinggal di kota itu mendapatkan petunjuk dari salah satu alien di kota tersebut. Profesor Bayu bertanya, "Apa kamu siap membantuku?" Alien itu bilang, "Untuk kasus pertama ini aku siap membantumu. Aku tahu berapa banyak alien yang tinggal di kota ini." Profesor langsung menaiki mobil bisnya guys. Nah sekarang kamu bisa lihat ya, katanya di dalam bis ini ada beberapa alien loh. Aku beri kamu waktu 5 detik untuk membantu Profesor Bayu ya. Lihat guys, ia memiliki mata tambahan ya. Yang ini ia tidak memiliki muka. Setelah turun dari bis, Profesor Bayu masih melihat situasi taman kota tuh. Dan ia yakin ada beberapa alien lagi guys. Coba deh kalian bantu cari lagi ya. Yang ini juga memiliki mata tambahan tuh. Ada alien yang sangat kecil di sini. Dan orang yang ini memiliki 3 tangan ya. Selanjutnya ada di dalam mall nih. Coba kalian cari lagi ya. Waktunya tetap sama, 5 detik dari sekarang. Perempuan ini memiliki 3 kaki ya. Dan di kepala orang ini ada alien tuh. Gimana? Kamu bisa mencari semuanya nggak nih? Oke kalau gitu kita lanjut aja ke teka-teki selanjutnya. Ada salah satu pencurian yang terjadi di sebuah museum seni guys. Yang hilang ialah sebuah patung emas yang sangat kuno dan langka. Detektif datang ke museum itu untuk membantu mencari pencuri yang telah mengambil patungnya. Dan langsung memanggil beberapa petugas yang ada di museum tersebut. Yang pertama ada Pak Sutardi. Dia bilang, "Aku lagi berpatroli di luar museum karena lantai 2 sedang dibangun. Aku sama sekali nggak pergi ke lantai 2. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa." Yang kedua ada Bu Mega guys. Dia bilang, "Aku lagi membersihkan kamar mandi di lantai 2. Aku membersihkannya lama karena banyak orang yang masuk ke toilet itu. Dan aku kaget saat mendengar kabar bahwa ada barang museum yang hilang." Dan yang terakhir ada Pak Gilang tuh. Dia bilang, "Aku sedang memantau pembangunan di lantai 2 dan memastikan semuanya baik-baik saja. Dan aku sangat marah saat tahu bahwa ada salah satu barang museum yang hilang." Kalau kamu lihat-lihat nih dan dengar masing-masing alasan mereka, menurutmu siapa ya pencuri patung langka itu? Langsung aja 5 detik buat cari tahu pelakunya. Jadi yang mencuri patung itu ialah Bu Mega guys. Karena kalau kamu teliti, ada papan yang menunjukkan kalau toilet di lantai 2 sedang diperbaiki ya. Dan silahkan menggunakan toilet di gedung sebelah tuh. Jadi otomatis pencurinya Ibu Mega. Masa iya dia banyak pengunjung yang datang ke lantai 2 dan memasuki toilet, padahal kan lantai 2 sedang diperbaiki tuh. Hayo, siapa aja nih yang benar? Wah hebat, teliti banget deh kamu. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh guys. Dari kedua orang ini menurut kamu yang mana sih pembunuhnya? Coba jawab dan aku kasih waktu selama 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, seperti biasa jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah itu dia guys, teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu jenius nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong.
Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!